Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Morpho Finance. Jadi Morpho hari ini sedang mengalami kenaikan sebesar 4,67% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,58 US dollar, teman-teman. Jadi dunia keuangan terdesentralisasi atau DeFi kembali mencuri perhatian publik. Jadi Morpho ini mencatatkan kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan kepercayaan komunitas kripto yang semakin tinggi terhadap proyek yang mengusung visi infrastruktur pinjam-meminjam tanpa perantara. Jadi dengan pondasi teknologi yang kuat dan dukungan institusional yang kian solid, Morpho tampil sebagai salah satu aset digital paling menjanjikan di tahun 2026, teman-teman. Kemudian Morpho ini adalah protokol pinjaman terdesentralisasi dan non-kustodial yang dirancang sebagai infrastruktur dasar bagi ekosistem DeFi secara keseluruhan. Jadi berbeda dengan aplikasi pinjaman konvensional pada umumnya, Morpho tidak memposisikan dirinya sebagai sekedar satu aplikasi berdiri sendiri. Jadi ia adalah lapisan dasar modular yang memungkinkan protokol lain dan institusi keuangan untuk membangun pasar pinjam-meminjam yang dikustomisasi sesuai kebutuhan mereka sendiri. Jadi pendekatan ini menjadikan Morpho lebih mirip dengan jalan tol infrastruktur keuangan digital daripada sebuah toko retail belaka, teman-teman. Kemudian salah satu inovasi teknis terpenting dari Morpho itu adalah Morpho Blue, sebuah primitif pinjaman yang ringan namun tidak dapat diubah atau immutable. Jadi Morpho Blue menjadi tulang punggung protokol ini karena sifatnya yang efisien, transparan, dan aman dari modifikasi sepihak, teman-teman. Kemudian di atas lapisan ini Morpho juga menawarkan vault yang ramah pengguna untuk strategi yield otomatis, sehingga investor pemula sekalipun dapat menikmati manfaat dari sistem pinjaman terdesentralisasi tanpa harus memahami kerumitan teknisnya secara mendalam, teman-teman. Kemudian dari sisi tata kelola, token Morpho memegang peran sentral dalam ekosistem. Jadi pemegang token mendapatkan hak suara atas pembaruan protokol dan manajemen kas atau treasury. Dan ini yang membuat Morpho berbeda dari token governance kebanyakan adalah nilainya yang selaras dengan ekuitas proyek melalui struktur korporasi yang unik, teman-teman. Jadi ini berarti bahwa pertumbuhan nilai protokol secara langsung tercermin pada nilai token, menciptakan insentif yang kuat bagi para pemangku kepentingan jangka panjang, teman-teman. Kemudian pada tanggal 1 April lalu 2026, Morpho mencatat momen bersejarah ketika peluncuran PUSD Vault, sebuah vault stablecoin baru di jaringan berkecepatan tinggi, dan itu memicu lonjakan harga intraday sebesar 15%. Jadi peristiwa ini bukan sekedar efek sentimen sesaat, melainkan cerminan dari kepercayaan pasar dalam ekspansi infrastruktur Morpho ke dalam ekosistem stablecoin, dan ini akan membuka peluang yield yang lebih luas dan likuiditas yang lebih dalam bagi seluruh pengguna DeFi, teman-teman. Kemudian pada hari yang sama, Morpho juga diuntungkan oleh rotasi modal besar-besaran di pasar kripto. Jadi investor yang sebelumnya bertahan di aset-aset berkapitalisasi besar mulai mengalihkan sebagian protokol mereka ke token DeFi berpotensi tinggi seperti Morpho. Jadi hasilnya token ini melonjak 13% hanya dalam 24 jam
dan ini jauh melampaui rata-rata pasar yang relatif stagnan, teman-teman. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa Morpho ini semakin diakui sebagai aset high beta yang layak diperhitungkan dalam strategi diversifikasi portofolio, teman-teman. Kemudian salah satu katalis terpenting sepanjang kuartal pertama 2026 itu adalah kesepakatan global dengan Apollo Global Management pada tanggal 16 Februari lalu. Jadi manajer aset raksasa ini menyetujui akuisisi hingga 90 juta token Morpho dalam jangka waktu 4 tahun, teman-teman. Jadi langkah ini bukan hanya sekedar investasi finansial belaka, melainkan validasi kuat bahwa institusi keuangan tradisional mulai memandang protokol DeFi seperti Morpho sebagai bagian sah dari infrastruktur keuangan masa depan, teman-teman. Kemudian dari sudut pandang teknikal, teman-teman, Morpho belakangan ini cukup menarik untuk dicermati. Berdasarkan data terkini, token ini diperdagangkan di kisaran 1,58 US dollar, naik sebesar 4,89% dalam 24 jam terakhir. Kemudian volume perdagangan melonjak drastis sebesar 164% menjadi sekitar 22,3 juta US dollar, teman-teman. Mengindikasikan tekanan beli organik yang kuat atau gelombang akumulasi oleh investor besar. Jadi para analis menyebutkan bahwa jika Morpho mampu bertahan di atas level support 1,55 US dollar, maka peluang untuk menguji kembali level resisten di 1,70 US dollar ini cukup terbuka lebar, teman-teman. Namun seperti halnya aset kripto lainnya, Morpho bukan tanpa resiko, teman-teman. Jadi setiap terobosan teknis yang besar itu selalu membawa serta ujian keamanan dan skalabilitas. Jadi sentimen pasar yang berubah cepat, kemudian regulasi yang belum pasti di berbagai negara, serta persaingan dari protokol DeFi lain tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh setiap investor. Oleh karena itu, memahami fundamental proyek secara mendalam jauh lebih penting daripada hanya mengikuti momentum harga jangka pendek, teman-teman. Secara keseluruhan, Morpho hadir bukan sekedar sebagai token spekulatif, melainkan bagian dari evolusi nyata infrastruktur keuangan global. Jadi dengan arsitektur modular, dukungan institusional dari nama-nama besar, dan ekosistem yang terus berkembang, Morpho memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang, teman-teman. Jadi bagi para pengamat DeFi maupun investor yang tengah mencari peluang di sektor ini, Morpho adalah nama yang layak masuk dalam radar pemantauan portofolio mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Morpho? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.